Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Melanjutkan penjelasan hadis-hadis yang sahih tentang keutamaan bulan Ramadan. Pertemuan yang lalu telah kita bacakan beberapa hadis yang sahih, dan malam ini kita lanjutkan dari penjelasannya atau penjelasan hadis-hadis tersebut. Kata beliau, wa hadzal haditsu al-jalilu, hadis-hadis yang mulia ini yadullu ala fadilati shaum, menunjukkan tentang keutamaan puasa, min wujuhin adidatin, dari banyak sisi atau dari beberapa sisi. Al-awwali, pertama, annallaha ikhtassa li nafsihi as-sawma. Hadis di atas menerangkan bahwa Allah SWT mengkhususkan puasa itu untuk dirinya. Min baini sairil amal, dibanding dengan amalan-amalan soleh lainnya. Jadi untuk amalan puasa ini dikhususkan untuk Allah Azza wa Jalla. Mengapa demikian? Wa dzalika li syarafihi. Itu karena kemuliaan puasa dibanding amalan soleh lainnya indahu, di sisi Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa mahabbatuhu, disebabkan karena amalan ini amalan paling dicintai Allah daripada ibadah-ibadah lainnya. Yang ketiga, wa zuhurul ikhlas. Puasa ini sebagai penampakan keikhlasan seseorang di dalam beribadah kepada Allah. Mungkin dari sisi, kalau dari pandangan manusia, puasa itu nggak nampak. Nah, tapi ini kata beliau, keikhlasan itu ketika orang berpuasa baru kelihatan di sisi Allah. Nah, li'annahu sirrun, karena puasa itu sembunyi atau rahasia. Bainal abdi wa baina rabbihi, antara orang yang berpuasa dengan Rabb-nya saja, dengan Allah saja. La yattali'u alaihi illallah, tidak ada yang tahu orang puasa itu kecuali Allah. Fa inna sha'ima, karena orang berpuasa, yakunu fil mawdi'il khali minan nasi, karena orang puasa ketika berada di tempat kosong, di tempat sepi, tidak diketahui manusia, mutamakkinan min tanawuli ma haramallah, mungkin atau memungkinkan orang itu melakukan apa-apa yang Allah haramkan. Disiam, yaitu yang Allah haramkan bagi orang yang berpuasa. Atau ketika puasanya itu mengharamkan beberapa amalan yang asalnya halal. Fala yatanawaluhu, maka orang itu tidak berani melakukan, padahal tidak ada orang yang tahu. Nah, tidak berani melakukan apa yang diharamkan ketika orang puasa. Kenapa tidak berani? Li'anahu ya'lamu, karena dia tahu anna lahu rabban, bahwa dia punya Allah, punya Rabb. Yattadu alaihi fi khulwatihi, yang jelas bagi Allah itu walaupun orang itu di tempat paling sembunyi, paling gelap. Nah, waqad harrama alaihi dzalika, maka perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fayatrukuhu lillah, maka dia tinggalkan apa yang Allah haramkan. Kenapa ditinggalkan? Khaufan min iqabihi,
karena takut siksanya, wa raubatan fi thawabihi, dan mengharap pahalanya. Nah, sehingga dia bersabar untuk lapar-lapar, dahaga, dan menahan syahwat. Itu yang diharamkan ketika berpuasa. Sedikit tambahan dari Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah. Kata beliau, wa fit takrib bitarki hadhihi syawat bisyam fawaidu. Ada beberapa faedah orang itu menahan nafsu syahwat pada wanita, menahan makan, haus. Yang pertama, faedahnya, kata beliau, kasrun nafsi. Kasrun nafsi itu melunakkan atau meluluhkan, mengalahkan nafsu, atau menguasai nafsu, ditundukkan, dikuasai. Fa'inna syiba'a, karena kenyang, warri, dan tidak dahaga, wa mubasyaratan nisa, dan bersenang-senang dengan istri, tahmilun nafsi alal asyarri, itu malah membangkitkan nafsu untuk pada perkara yang jelek, karena nafsu itu selalu merintah dalam kejelekan. Itu sangat mudah bagi orang yang kenyang. Nah, wal batar, dan juga orang yang kenyang itu mudah untuk bersifat batar. Batar itu sombong. Susah untuk diajak pada kebenaran. Itu orang kenyang. Susah untuk diajak berpikir sehat. Susah untuk semangat beribadah. Itu kondisi kenyang. Ya contohnya kalau orang kenyang ngantuk. Begitu ngantuk ada adzan tidak dengar. Paling dengar awal-awal, setelah itu hilang. Nah, wal ghaflah, orang kenyang itu gampang lalai. Dia, nah. Wa minha, diantaranya lagi, diantara faedah menahan nafsu atau menahan kenyang, kata beliau, takhallil qalba, akan memudahkan hati, lil fikri wa dzikri. Ini juga yang dipahami para ulama salaf, bahwa berfikir dan berzikir itu di hati. Tapi kalau di medis atau di akademik, itu berfikir itu bukan di hati, tapi di otak, di akal. Maka pendapatnya para medis dan orang-orang ilmuwan akademik itu salah, bertentangan dengan ayat-ayat dan hadis. Sehingga kita tidak boleh membenarkan, karena berpikir itu bukan di otak, tapi di hati. Otak itu kayak sekretaris, dia penerima sinyal-sinyal dari luar untuk disampaikan ke qalb, ke qalbi. Nah, ini qalb yang nanti mengolah, yang disebut dengan berpikir. Buah berpikir nanti akan menjadikan zikir, selalu ingat. Nah, maka di dalam Al-Quran hampir dari 400 ayat Allah terangkan tentang dorongan agar kita ini berpikir, terutama memikirkan tentang langit dan bumi sebagai tanda yang jelas akan Allah Azza wa Jalla. Ayat-ayat Allah yang jelas langit dan bumi. Hampir setiap ayatnya ditutup dengan afala tatafakkarun. Apakah kalian tidak berpikir? Atau kemudian di ayat lain, afala tatadzakkarun, apakah kalian tidak berzikir? Penutup ayatnya, ketika di awal ayat Allah mendorong, membangkitkan hati untuk mau memikirkan langit dan bumi. Inna fi khalqis samawati wal ardi la ayatin liulil albab.
Di surat Al-Imran, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi itu banyak sekali ayat-ayat bagi orang yang pintar, orang yang cerdas. Banyak ayat-ayat seperti itu. Di ayat 91-nya Al-Imran Allah katakan alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Nah, alladzina yadhkurun, yaitu orang yang selalu berzikir. Jadi orang lapar, kondisi lapar itu mudah. Hati itu gampang. Untuk apa? Berpikir dan berzikir. Beliau ini Al-Imam Ibnu Rajab juga punya kitab pembahasan hadis, lebih dari 40 hadis. Di dalam sama syarahnya sekalian beliau terangkan, kitabnya berjudul Jami'ul Ulum wal Hikam. Di antaranya beliau bawakan hadis sahih tentang itu. Tidaklah Bani Adam itu mengisi kantong yang lebih jelek dari perut. Nah itu. Tidaklah Bani Adam mengisi kantong yang lebih jelek daripada perut. Artinya memang kalau dituruti, perut itu nafsunya tinggi, apa saja yang kelihatan di depannya maunya dimasukkan semua. Sehingga lagi prasmanan, manten atau apa, kan menunya banyak itu. Itu maunya ndak ada yang ditinggal itu. Maunya dimasukkan semua. Nah, ajar semua gitu. Sampai dikatakan dalam hadisnya, tidaklah ada kantong yang lebih jelas yang diisi manusia selain perutnya. Hendaknya manusia itu makan, kata Rasulullah, liyukim nasolbahu, untuk menegakkan punggungnya. Itu standar. Makan itu asal punggung sudah tegak, bisa duduk kayak gini ya sudah. Nggak bengkok kemudian ambruk gitu deh. Nah, kalau memang terpaksa, kata Rasul, sepertiga perut diisi makanan, sepertiga diisi air, sepertiganya untuk bernafas. Jadi sepertiga makanan itu, sepertiga perut itu kalau terpaksa. Nah, diterangkan dalam asar-asar yang beliau bawa di riwayat-riwayat lain bahwa kebanyakan orang mati itu disebabkan karena pola makan yang melampaui sepertiga. Nah, orang-orang dulu, orang-orang salaf itu tidak makan kalau tidak lapar. Jadi bukan patokannya harus 3 kali, ya. Lapar tidak lapar harus 3 kali. Padahal masih kenyang karena nyemil apa, jajan apa. Masih kenyang, tapi karena sudah waktunya makan. Istri sudah nyiapkan di meja, gak makan. Wah, mencak-mencak istrinya dimarahi. Nah, ya makan lagi. Padahal perut masih kenyang, masih tidak butuh. Ulama orang-orang salaf dulu gak makan kalau gak lapar. Dan mereka rata-ratanya berhenti sebelum kenyang. Pada istilah lain mereka katakan kami makan kalau sudah lapar dan kami berhenti kondisi masih sangat nafsu. Masih sangat nafsu pada makanan itu kami berhenti, biasa seperti itu. Karena kalau tidak, itu menjadi sumber penyakit di perut itu. Menjadi sumber penyakit dalam itu dari pola makan. Kalau nggak percaya, tanya ke rumah sakit sana, didata sana. Kebanyakan penyakit dalam ya pola makan yang nggak benar. Sampai Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan, karena kalian keliru di dalam mengatur pola makan, tidak sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka kalian tersibukkan dengan urusan perut. Itu salah kalian, terlalu memforsir, memberi tugas lambung, padahal kerjaan sebelumnya belum selesai. Ini belum selesai dicerna, diisi lagi. Ini belum selesai dicerna, diisi lagi. Akibatnya protes, ya, komplain itu lambung.
Sudah jadi-jadinya jadi penyakit. Nah, kalian saja, kata Syekh. Kalian saja kasih tugas ini, belum selesai, ditumpui lagi, belum selesai, ditumpui lagi. Jengkel kalian, sehingga kalian perutnya, badannya sakit, uangnya banyak, habis untuk berobat. Untuk menormalkan dan menetralkan perutnya. Padahal Allah dan Rasulnya sudah memberikan kaidah makan itu. Allah berfirman, kulu wasrobu wala tusrifu. Makan dan minum jangan lebih. Nah, kalau lebih itu tadi. Al-Imam Ibnu Rajab juga membawakan di dalam kitabnya tadi, Jamilul Ulum wal Hikam. Kalau kalian tanya kebanyakan penyebab kematian orang di ahli kubur, kalian tanya ahli kubur, siapa penyebab kematian kalian? Mereka akan menjawab tuhom. Tuhom itu kenyang. Nah, jadi jangan sedih karena makannya jarang misalnya ya. Ya, orang-orang salaf dulu, Rasulullah dan sahabat itu kebanyakannya, keseringannya, kebanyakan waktunya itu lapar, bukan kenyang. Itu enteng ke jiwa, enteng, berpikir gampang, mudah berzikir, ibadah semangat. Beliau juga membawa di kitab Jamilul Ulum wal Hikam, Al-Imam Ibnu Rajab, bahaya terhadap akhiratnya, bahaya kenyang terhadap agamanya. Pertama, menyulitkan berpikir. Artinya kan mengurangi kecerdasan. Tidak benar yang mengatakan min sana in kompor sano itu ya. Apa itu? Nah, gitu-gitu. Kebanyakan orang-orang dahulu lapar sampai ada yang ketika mau sholat itu nggak bisa berdiri, nggak kuat berdiri karena lapar. Sampai dibopong 2 orang, diberdirikan di tempat sholat. Sampai ada yang mengira ini pingsan, ini gila, dan seterusnya. Abu Hurairah sendiri yang sering seperti itu. Sampai suatu ketika Rasulullah habis salam menghadap ke sahabat, mengingatkan tentang jangan meremehkan orang lapar. Kalau kalian tahu tentang keutamaan lapar, besarnya pahala lapar, pasti kalian akan membuat diri kalian lebih lapar dari orang yang dibopong tadi. Itu kalau ingin jelasnya juga bisa dibaca di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Siapa yang nggak terkenal kitab ini, Riyadhus Shalihin? Itu ada di sana judul babnya, Al-Imam Nawawi ngasih judul Fadlul Ju'. Fadlul Ju' itu keutamaan lapar. Bawakan hadis-hadis, ayat-ayat bagaimana Rasulullah tidak pernah Rasulullah sampai wafat itu 3 hari kenyang berturut-turut. Kalau kita kan tidak pernah lapar setiap hari ya. Tidak pernah kenyang 3 hari berturut-turut. 3 hari berturut-turut kenyang. Pernah juga kata Aisyah, di rumahnya itu tidak ada api sampai berapa bulan? 2 bulan. 3 kali hilal. 2 bulan. Gak ada. Sampai sahabatannya terus makannya gimana? Air sama kurma. Kalau kita stres sumpek karena nggak ada makanan kayak itu, atau karena nggak makan, atau lebih jauh, tanda akhir zaman itu banyaknya orang-orang yang gendut. Samin bahasanya, siman bahasa Arabnya. Nanti akhir zaman itu banyak orang-orang gendut. Banyak pada zaman Nabi ada nggak? Ada, tapi ya nggak banyak. Itu pun ditegur oleh Rasul, kalau kamu nggak seperti ini tuh lebih baik. Nah, karena tadi ini ya, untuk menjaga akhiratnya. Untuk menjaga akhiratnya. Fa'inna tanawala hadhihi syahwat. Karena kalau orang terus menuruti makan, semua ingin dimakan. Ya,
Orang sekarang kan kalau dilihat kanan kiri ke Surabaya misalnya itu kanan kiri kan isinya ya itu aja makanan, pakaian, jarang yang lain. Ya, syahwat urusannya. Karena orang yang menuruti syahwat, makan, minum dan seterusnya, qad tuqassil qalba, akan mengeraskan hati. Nah, ini bahayanya. Hati keras karena pola makan, karena makan banyak makan. Dan manusia tidak dipuji karena banyak makan. Yang dipuji banyak makan itu kambing, sapi. Nah, watumi dan membutakan hati. Dan itu lebih jelek lagi. Keras itu sudah jelek. Allah berfirman, wailun lil qasiyati qulubuhum, celaka orang yang keras hatinya. Apalagi sampai membutakan, yang baik dianggap jelek, yang jelek dianggap baik, yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Karena hatinya buta. Padahal dari sesuatu yang nggak apa-apa, mubah, makan kan mubah ya. Tapi di situ orang pintar memikirkan tentang bagaimana akhiratnya. Wa taqulu bainal abdi wa bainal dzikri. Banyak makan itu atau nuruti syahwat itu menjadi penghalang antara hamba dengan zikir dan fikir. Tadi ya, mempersulit orang berfikir dan berzikir. Bukan zikir yang banyak ngorok malah karena kenyang ya. Enggak dengar azan, enggak dengar apa. Watastad'a al-ghafla. Banyak makan itu akan mendorong orang, menyebabkan seorang untuk ghafla. Ghafla itu lalai. Nah, mau ke masjid susah, berat. Nah, wa khulwul batin, dan perut yang kosong. Nah, minat ta'am, dari makanan, wasyarab, dan minuman. Yunawwirul qalba, bisa menerangi hati atau menjadikan hati itu terang, bercahaya. Maka nanti kita harus tata niat kita, senang jiwa kita, hati kita menjalankan perintah puasa. Jangan sedih merasa dibebani oleh Allah gitu ya. Allah sebenarnya tidak butuh, kita tidak butuh ibadah kita, mau taat atau enggak, Allah itu tidak pengaruh. Tapi ini, orang perut kosong itu akan menyebabkan hatinya bercahaya. Wa yujibu riqqatihi, dan hatinya menjadi lembut, lunak, lembut, gampang, orangnya gampangan. Diajak pada kebaikan itu gampang, sensitif pada kebaikan. Sebagaimana juga dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi fil ardi aniyatun fil ardi. Sesungguhnya Allah itu mempunyai bejana di muka bumi. Wa aniyatullah qulubus salihin. Bejana Allah di muka bumi ini adalah hatinya orang soleh. Wa ahabuha, paling dicintai oleh Allah, hati yang paling dicintai, al-yanuha wa araqquha, hati yang paling lunak dan paling lembut. Apa buktinya? Gampang. Pada kebaikan-kebaikan itu gampang. Nah, wa yuzilu, dan perut kosong itu akan menghilangkan qaswatahu, kerasnya hati. Sehingga muncul nanti kalau sudah puasa itu muncul nilai-nilai baik yang ada pada dirinya, fitrah-fitrah kebaikan. Semangat ngaji, semangat sholat, semangat bersedekah. Nah, wa yuhlihi al-dzikri wal fikri. Sehingga kalau hati sudah hilang kerasnya, maka dia akan membiarkan hati untuk selalu zikir dan berfikir. Ini inti tujuan manusia dicipta agar selalu zikir. Dan standar kesuksesan, kebahagiaan seseorang kalau selalu zikir kepada Allah. Allah berfirman, alladzina amanu tatma'innu qulubuhum
Bidzikrillah. Orang-orang beriman itu hatinya tenang. Dengan apa? Zikrullah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa hanya dengan zikrullah hati menjadi tenang. Nah. Wa minha yang ketiga, manfaat lapar itu annal ghaniyya, bahwa orang kaya ya'rifu qadra nikmatillahi alaih. Orang kaya baru menyadari tentang besarnya nikmat Allah padanya. Bi'iqdarihi lahu ala ma mana'ahu kasiran minal fuqara, yaitu ketika dia bandingkan dirinya selama ini, selama sebelum puasa, di sana di samping kanan kirinya banyak orang yang fakir. Nah, yang orang-orang fakir itu kebanyakannya hanya memakan fudul. Fudul ini lawannya yang fadil, makanan yang mewah-mewah, itu untuk orang kaya. Orang miskinnya yang fudul, yang makanan-makanan menu-menu menengah ke bawah. Tempe, tahu, kangkung, apa yang bawah-bawah. Yang sana makanannya mewah-mewah. Nah, fa'innahu itu yang dialami selama ini, dan jarang orangnya keluar, orang kaya, uang banyak, tinggal pencet HP, ada GoFood, ingin menu apa, sudah bunyi di pintunya, bel rumahnya, tinggal bayar. Kadang nggak usah bayar karena tadi sudah transfer ya, tinggal apa, makan aja. Yang miskin, wah, banting tulang, peras keringat. Nah, itu pun dapatnya apa? Tempe tadi, rebutan, anaknya sama bapaknya, ibunya rebutan karena nggak cukup. Fukara. Sehingga sampai Rasul mengatakan jangan terlalu sering berkunjung ke rumah orang kaya. Nanti hatinya sakit, baper ya. Mana tole-tole sana enaknya tadi wong sugih, terus dia ngenes, sedih. Tapi kalau dilihat di akhirat, ya Rasulullah pernah bersabda, wa kumtu abwabal jannati. Aku pernah berdiri di pintu surga. Fara'aitu aktsara ahliha. Ternyata paling banyaknya orang masuk surga itu al-fuqara wal masakin. Orang-orang fakir dan orang miskin ternyata. Yang kaya gagal masuk surga. Nah, sekata Syekh Utsaimin ketika menjelaskan hadis itu, maka berbahagialah jadi orang miskin di dunia. Artinya jangan sedih, jangan baper. Sekarang walaupun sama-sama baik, orang kaya, orang miskin, sama-sama baik, beriman, bertakwa kepada Allah, sama-sama masuk surga, tapi orang miskin lebih dulu masuk. Jaraknya kata Rasul SAW setengah hari, yaitu 500 tahun. Nah, karena banyak urusan, sampai ulama menjelaskan, ya samalah dengan di dunia ketika kita mau umroh misalnya ya, melewati di bandara, seleksi, dikoreksi, dilihat dulu apa yang dibawa. Ada yang satu cuma bawa ATM sama HP, lainnya bawa koper apa banyak. Ya, yang bawa koper banyak ya lama, kayak gitu. Sehingga kata Ibnu Umar, insyaallah, barang siapa minta dunia, minta harta di dunia ini, jadi dia minta lama hisabnya di akhirat. Nah, ditanya semua kan, pertanyaannya dua minimal ya, dari mana, untuk apa. Nah, tapi setiap kita mungkin kalau ditanya, senang mau nggak jadi orang miskin? Rata-rata nggak mau ya, pengennya jadi orang kaya saja.
Fa'inahu, sesungguhnya orang kaya bimtinaihi min dzalika fi waqtin mahsusin, maka orang kaya ketika dilarang makan dan minum fi waqtin mahsusin, di waktu tertentu yaitu bulan Ramadan, wa husulil masyaqqah, maka dia baru merasakan beratnya. Misalnya makan banyak, sering, banyak, 3 kali banyak, maka mulai terasa berat. Nah, bidzalika yatadzakkaru bihi man muni'a dzalika 'alal itlaq. Maka dia baru ingat, oh begini rasanya jadi orang miskin. Kalau saya cuma sebulan lah orang miskin. Terus menerus seperti itu. Kesehariannya seperti itu. Nah, maka dia akan tahu tentang besarnya nikmat Allah padanya. Ini faedah puasa. Fayujibu lahu dzalika syukru nikmatillah, sehingga akan menyebabkan orang kaya itu mensyukuri nikmat Allah. Wa yad'u ila rahmati akhi, dan akan menyebabkan orang kaya itu lembut hatinya, penyayang kepada saudaranya yang membutuhkan. Nah, ini faedah puasa. Yang ketiga, yang keempat, an-nasyama, bahwa puasa yudayyiku majaridam, itu bisa mempersempit aliran darah. Allati hiya majarus syaitan, karena aliran darah itu merupakan aliran syaitan, jalan setan. Min ibni Adam, ketika syaitan mau masuk ke dalam diri manusia. Nah, maka ketika sempit itu mempersulit setan untuk leluasa keluar masuk pada diri manusia. Batas kuno bisyami wasawisu syaitan, sehingga dengan puasa itu syaitan tidak bisa lagi leluasa membisikkan. Wasawis itu membisikkan kejelekan. Watang kasiru surat syahwah wal ghadab. Nah, sehingga dengan itu setan melemah untuk leluasa menggoda manusia. Ini tadi footnote ya, yang saya baca di footnote dari Al-Imam Ibnu Rajab tentang tadi. Kenapa puasa ini dipilih oleh Allah, dikhususkan daripada amalan lainnya. Famin ajli dzalika syakarallahu lahu. Ketika manusia sudah ikhlas meninggalkan apa yang Allah haramkan di siang hari ketika puasa, ikhlas berlapar-lapar, ikhlas haus, ikhlas menahan syahwat. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala membalasnya keikhlasan itu. Wahtassa siyamahu li nafsi, dan Allah khususkan puasanya itu untuk dirinya, artinya pahalanya. Pahalanya dikhususkan. Wa tadhuru faidatu hadhil ikhtisas, lebih jelas lagi faedah pengkhususan ini yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat lebih jelas lagi kekhususan puasa ini. Kenapa puasa ini dikhususkan untuk Allah? Nanti lebih jelas di hari kiamat. Kama qala Sufyan ibnu Uyainah rahimahullah, seperti yang dikatakan oleh Sufyan ibnu Uyainah rahimahullah. Idza kana yaumul qiyamati, apabila terjadi kiamat, yuhasibullahu abdahu, Allah menghisab hambanya. Dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakrir, ditegaskan. Wa ya'addi ma alaihi minal mazalim, kemudian ditunaikan, dibayarkan orang-orang yang pernah didolimi, harus dibayar. Cuma di sana tidak ada bayar-bayaran pakai materi, tukar-tukarnya pakai pahala dan dosa. Itu yang dijadikan bayar. Min sa'iri amalihi, dari seluruh amalannya.
Sampai ada orang pahala sholatnya sudah habis, pahala puasanya, pahala zakatnya habis, pahala amalan-amalan baiknya sudah habis karena banyak orang nagih. Nah, saya dulu pernah ngerasani saya. Nah, maka bahaya, jangan mudah-mudah ghibah orang ngerasani, itu dosa besar. Banyak ayat yang menjelaskan ghibah itu dosa besar. Di dunia belum sempat minta maaf kepada yang dirasani, sudah meninggal. Apa dirinya atau orang yang dirasani meninggal, belum taubat. Nah, ngambil hartanya, pernah nyakiti, pernah mukul, apalagi membunuh, ya. Orangnya baik, sholatnya diterima, zakatnya diterima, haji, dan seterusnya. Hatta idza lam yabqa, sampai habis pahala puasa, pahala zakat, pahala sholat, pahala haji, habis semuanya, sudah buat nyaur, banyak yang nagih. Maka sampai ketika tidak tersisa kecuali pahala puasa. Tadi pahala puasa di mana? Di tangan Allah, di sisi Allah. Waduh, tinggal puasa ini. Yatahammalullahu anhu. Sementara nilai puasa, pahala puasa itu ada di tangan Allah. Ma baqiya minal mazalim wa yudkhiluhul jannata bisaum. Tapi itu ternyata mampu pahala puasa itu untuk mengcover, menutupi beban-beban orang-orang yang pernah ditolimi, tersauri semua, dan dia bisa masuk surga dengan pahala apa? Puasanya. Ini nampak ya. Kehususan puasa nanti sangat jelas dari hari kiamat. Nah, ya kalau bisa kita masuk menghadap di hari kiamat sudah nggak ada beban. Makanya mumpung masih hidup, diingat-ingat mungkin sejak SMP dulu pernah ada yang tak curi uangnya, tak curi sandalnya, tak curi apanya. Nah, ngemplang-ngemplang, segera mumpung masih orangnya masih hidup. Orangnya nggak ada, Ustaz, sudah hilang, nggak tahu kemana. Nah, alamatnya nggak tahu. Gimana caranya? Sedekah. Sedekah, saya dulu pernah nyuri uangnya 1.000. Sedekah diniatkan untuk yang dulu pernah dicuri karena nggak ada, nggak ketemu. Itu caranya. Ada barusan ada yang tanya dari Sumatera kayaknya. Ustaz, ada koruptor ini, korupsinya banyak, dibelikan sawit sudah ratusan hektar. Itu penghasilan sawitnya dibuat ngembangkan tambah luas. Gimana nih taubatnya? Korupsi, kan uang negara itu. Gimana ngembalikan? Nah, yang kedua, anallah qala fi shaum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang puasa, wa ana ajzi bihi, saya yang akan membalas. Fa adafa al-jazaa ila nafsil karimah. Maka Allah sandarkan balasan itu pada dirinya yang maha derma. Untuk puasa ini langsung dari Allah. Kenapa? Li'annal a'mala sholihah, karena amalan-amalan soleh selain puasa, yudha'afu ajroha, Allah lipatkan pahalanya bil adad, dengan hitungan, dengan angka. Seluruh amalan itu oleh Allah Subhanahu wa taala sudah ditentukan angka balasannya, angka pahalanya. Kan banyak ya di kitab-kitab Fadail itu, kitab-kitab tentang keutamaan amalan itu. Karena siapa baca ini pahalanya segini, 1.000 dan seterusnya. Setahun, 2 tahun. Al-hasanatu bi asri amsalihha, satu kebaikan pahalanya minimal 10. Nggak ada yang 9, 8. Minimalnya 10. Ila sab'i mi'ati di'fin, kemudian dilibatkan menjadi 700 lipat. Ila at'afin kasiratin, dan dilibatkan lagi menjadi lipatan yang banyak. Nah,
dan tergantung dari kondisi imannya. Maka yang terpenting memang iman yang harus dipacu untuk dikuatkan. Artinya misalnya satu shaf orang itu Salatnya ikhlas karena Allah dan caranya benar. Sama-sama ikhlas satu shaf ini ikhlas semua dan benar semua salat. Tapi dari sisi pahala itu beda-beda. Bisa jadi antara langit dan bumi jaraknya. Walaupun kakinya nempel, baunya nempel, itu nilainya bisa jauh berbeda di sisi Allah tergantung kondisi iman. Sehingga itu yang menjadi dasar kenapa Abu Bakar tidak bisa terkalahkan nilainya, derajatnya di sisi Allah. Padahal kalau syariatnya sama, Abu Bakar sholat subuh ya 2 rakaat. Nggak pernah beliau sholat 3 rakaat. 2 rakaat. Semuanya sama syariatnya dengan yang lain. Cuma yang menjadi keunggulan beliau, istimewanya beliau, ma waqqara fi qalbihi. Apa yang ada di hatinya, yang menghujam di hatinya. Dan karena tingginya keimanannya, bentuk amalannya pun tidak ada yang bisa mengalahkan. Suatu pagi Rasulullah bertanya, pagi bisa sholat subuh. Siapa yang pagi ini sedekah? Saya ya Rasul. Siapa yang pagi ini puasa? Saya ya Rasul. Siapa yang pagi ini mengunjungi orang sakit? Saya ya Rasul. Sampai sekian soal, saya terus Abu Bakar. Barang siapa yang mengamalkan ini, surga dia. Sampai sahabat lain heran. Kok bisa? Orang berangkat ke masjid, mengunjungi orang sakit, bisa nyumbang dan seterusnya. Diterangkan. Nah, lainnya belum aktivitas apa-apa, baru ke masjid bersalat subuh. Juga pernah Rasulullah Abu Bakar, Umar Ibn Khattab, suatu ketika dia punya harta, pingin sekali-sekalilah mengalahkan Abu Bakar, nyumbang. Rasul waktu itu lagi memberi semangat untuk berinfak di jalan Allah. Kata Umar, sekali-sekali aku akan mengalahkan Abu Bakar. Pulang dia ngambil hartanya, balik. Ternyata ditanya oleh Rasul, berapa yang kamu tinggal? Kata Umar, sebanyak yang dibawa. Itu separuh. Sebentar lagi datang Abu Bakar. Ini kan sama amaliyahnya nyumbang. Pertanyaan Nabi juga beda. Kalau pada Abu Bakar, berapa yang ditinggal? Kalau tanya pada Umar, kalau pada Abu Bakar, apa yang kamu tinggal? Aku meninggalkan Allah dan Rasulnya. Ini bawa semua itu. Tidak akan ada sekarang. Berani. Keluarganya lah, ada keluarga di rumah. Tinggal sehingga ketika Abu Bakar berangkat hijrah sama Nabi, bapaknya Abu Bakar ke rumah. Katanya kalian ditinggal, nggak ditinggali apa-apa. Kondisi beliau buta, bapaknya Abu Bakar. Oh, ada emas ini kelodok-kelodok. Batu padahal yang untuk menyenangkan hatinya. Oh ya, enggak apa-apa. Nah, itu pembahasannya kapan bohong boleh ya. Kapan bolehnya bohong. Amma saumu adapun puasa. Fa innallaha adofa al-jazaa'a alaihi ila nafsi. Maka untuk puasa ini Allah sandarkan pada dirinya balasannya. Min ghairi i'tibarin adatin, tanpa hitungan, tanpa diukur dengan angka. Wa huwa subhanahu akramul akramin, dan Allah subhanahu wa ta'ala paling dermanya derma. Wa ajwadul ajwadin, nah, paling lomannya. Wal atiyatu biqadri mu'tiha fayakunu ajru saimi aziman katsiran bila hisab.
maka puasa ini balasan yang sangat besar tanpa angka hitungan tadi. Wasiyamu sobrun, puasa ini kesabaran, atau dalam disering juga disebut syahrus sobri. Bulan Ramadan itu bulan kesabaran. Jadi puasa itu kata beliau sobrun ala ta'atillah, sabar menjalankan ketaatan, wa sobrun an maharimillah, sabar meninggalkan yang diharamkan, wa sobrun ala aqdarillah al-mu'lama, sabar dengan takdir Allah yang tidak enak, minal ju' wal atas wa dha'ful badan wal nafas, berupa lapar, haus, badannya lemah. Nah, sabar itu tidak enak. Karena memang jalan ke surga itu tidak enak. Faqad itama'at fihi anwa'us sabri salasa. Maka di puasa ini terkumpul 3 macam sabar. Sabar itu memang cuma 3 ini. Sabar menjalankan ketaatan, sabar meninggalkan yang diharamkan, dan sabar terhadap takdir yang tidak enak. 3 aja sabar itu. Dalam puasa, satu amalan puasa terkumpul 3 macam kesabaran. Wa tahaqqaqa an yakuna sha'imu minas sabirin. Sehingga dengan puasa ini adalah upaya, ketika kita berpuasa ini upaya untuk menjadikan dirinya menjadi as-sabirin. Menjadi apa? Orang-orang yang sabar. Untuk apa? Agar Allah balas sebagaimana Allah janjikan dalam surat Az-Zumar ayat 10. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja balasan orang-orang yang sabar, pahalanya itu tanpa hitungan. Nah, tanpa hisab. Maka dari itu kita memohon kepada Allah, semoga Allah memasukkan kita untuk ke bulan Ramadan dan diberi taufik dan hidayah bisa menjalankan Ramadan. Jangan ada gundah, gulana, berat di dalam hati kita, karena ini kembali semuanya pada diri kita. Ulama dulu 6 bulan sebelum puasa sudah mempersiapkan untuk menyambut bulan Ramadan, dan begitu takbir habis sholat, beliau para ulama 6 bulan berdoa agar puasanya itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla, menjadi puasa yang makbul, yang diterima. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar mengaruniakan rizki, hidayah dan taufiknya pada kita semua, keluarga kita, untuk bisa masuk bulan Ramadan dan bisa menjalankannya, sehingga keluar di bulan Ramadan menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah sebagaimana maksud dan tujuan disyariatkan puasa. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.